Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk hari ini, hari Minggu yang terakhir. Kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kita semua. Mari kita mau bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Sepanjang minggu ini Tuhan jaga pelihara kita. Haleluya. Mari kita naikkan nyanyian syukur kita buat Tuhan. Sebab Tuhan baik, sangat baik, amat baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, kami bersyukur. Anugerah-Mu berlimpah atas kami Tuhan. Kasih-Mu tak pernah berkesudahan. Bagi kami anak-anak-Mu, umat-Mu, gereja-Mu Tuhan. Ini kami Bapa, kami naikkan syukur bagi-Mu Tuhan Yesus, betapa baiknya Engkau. Haleluya, glory bagi-Mu ya Yesus. Terima kasih banyak Tuhan. Berkat-Mu melimpah atas kami sepanjang minggu-minggu ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Mari hadir bersama kami dimanapun kami berada. Roh Kudus urapi kami. Kami perlu Engkau, Roh Kudus. Terima kasih banyak Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami mulai ibadah kami saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami masuk dengan nyanyian syukur buat Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga untuk kebaikan-Mu, anugerah-Mu, kasih setia-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Oh ralaba syaralaba takaralaba yaralaba syaralaba. Syakaralaba takaralaba yaralaba syaralaba laba. Terima kasih banyak Tuhan. Segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita tepuk tangan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya.
puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Mari sekali lagi Bapak Ibu katakan, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Amin. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sebab Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Amin. Haleluya. Kau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Allah sanggup. Sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa, sekali lagi, Allah sanggup. Haleluya. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Mari nyanyikan pujian ini. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Mari sekali lagi katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan
melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala mari katakan dulu. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Dulu, sekarang, dan dulu, sekarang, dan sekali lagi dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Haleluya. Katakan amin. Haleluya. Ada berapa banyak kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Saya percaya hari-hari ini Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup kita. Amin. Kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yes. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Hey, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih. Haleluya. Mari katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Mari musik memuji Tuhan. Kata kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa katakan jika Allah? Jika Allah melawan, kita lebih dari pemenang. Hey, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Amin. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita katakan saya lebih
Saya kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Orang-orang yang lebih daripada pemenang katakan amin. Haleluya. Saya percaya dan kita semua percaya bahwa waktu kita menyembah, memuji Tuhan, waktu kita bersuka cita di hadirat Tuhan, Tuhan hadir, Tuhan ada dan memberkati kita semua. Setuju katakan yes. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan lebih lagi. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sama-sama. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Saya percaya saat kita menyembah dan memuji Tuhan, Alkitab berkata Tuhan hadir, Tuhan bertahta di atas pujian umatnya. Wow. Mari sekali lagi. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Lambaikan tangan sama-sama. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Lagi, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Mari terus bersuka cita karena Tuhan. Mari terus menyanyi, memuji Tuhan. Terima sukacita surga. Yang mau katakan amin. Yes. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama. Ya Tuhan. Ayo, mari nyanyi sama-sama. Katakan. Oh, haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam
patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari tepuk tangan sama-sama. Nyanyi yuk. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Biar musik saja, mari sama-sama kita bersukacita karena Tuhan ada di tengah-tengah kita. Setuju katakan amin? Sepanjang hari ini dan seumur hidup kami ya Tuhan, kami mau bersukacita karena Engkau Tuhan yang membuatnya bagi kami. Haleluya, amin. Mari siap-siap kita nyanyikan pujian ini. Katakan haleluya. Mari angkat tangan saudara, sama-sama nyanyikan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Lagi haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita, terima sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Sama-sama yang setuju mari katakan amin. 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 Saya percaya Bapak Ibu Saudara dan saya hari ini diberkati oleh Tuhan dengan kekuatan, dengan sukacita, damai sejahtera. Setuju katakan aku percaya Tuhan. Aku percaya. Wow. Shalom saudara, di era Pentakosta ketiga ini, Roh Kudus akan memampukan setiap kita untuk menjadi saksi Kristus, supaya lebih baik lagi memenangkan jiwa-jiwa. Gembala kita, Paniko, terus menggaungkan bahwa dengan kuasa Roh Kudus dari Pentakosta ketiga ini, amanat agung akan selesai. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan menyampaikan satu pesan khusus bagi anak-anak muda. Generasi Yeremia, selesaikan amanat agung. Saudara, Pentakosta pertama dan kedua memiliki dampak yang luar biasa besar yang masih terasa hingga saat ini. Hal ini mungkin tidak dapat dibayangkan oleh murid-murid Tuhan Yesus yang terlibat di dalamnya pada waktu itu. Bayangkan, Petrus dan Yohanes,
murid-murid Tuhan Yesus yang dalam kitab Kisah Para Rasul 4 ayat 13 disebutkan sebagai orang yang biasa, tidak terpelajar. Namun saat Roh Kudus pada Pentakosta pertama memenuhi murid-murid Tuhan, Petrus bangkit, berkhotbah sehingga 3.000 jiwa percaya kepada Tuhan Yesus dan dibaptis. Roh Kudus terus bekerja dengan dahsyat dalam Pentakosta pertama. Sehingga dalam kurun waktu beberapa ratus tahun, 70% dari dunia yang dikenal saat itu, yaitu wilayah Kekaisaran Romawi, menjadi Kristen. Kemudian, pada tahun 1906, sejarah mencatat seorang bernama William Seymour dipenuhi Roh Kudus dan dipakai Tuhan untuk menjadi pemimpin di era Pentakosta kedua di Azusa Street. Siapakah William Seymour? Beliau adalah seorang hamba Tuhan keturunan Afrika Amerika, satu ras yang pada waktu itu cenderung mengalami berbagai diskriminasi di Amerika Serikat. Namun keterbatasan yang dimiliki tidak menghambat kuasa Roh Kudus bekerja secara dahsyat dalam dan melalui kehidupannya. Dari Pentakosta kedua ini lahirlah gerakan Pentakosta dan karismatik. Sehingga saat ini statistik mencatatkan kini ada 700 orang yang diperdayakan oleh Roh Kudus sebagai dampak dari Pentakosta kedua yang terjadi di Azusa Street. Dan sekarang ini di masa Pentakosta ketiga, secara spesifik Tuhan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa-jiwa. Dikatakan, melalui kegerakan Pentakosta ketiga ini, melalui generasi Yeremia, amanat agung akan selesai. Mungkinkah generasi Yeremia menyelesaikan amanat agung? Dengan kuasa Roh Kudus dari Pentakosta ketiga, generasi Yeremia akan menyelesaikan amanat agung dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Jadi, amanat agung itu bukan hanya tugas orang tua atau opa-oma kita. Amanat agung itu tugas kita juga. Kita sebagai generasi Yeremia perlu mengambil tanggung jawab untuk bergerak dan menyelesaikan amanat agung. Tentu kita tidak memulai pekerjaan ini dari awal. Sudah ada fondasi dan dasar yang sudah diletakkan oleh generasi opa-oma dan generasi orang tua kita. Mereka sudah melakukan pekerjaan baik di dalam Tuhan, dan bagian kitalah untuk melanjutkannya. Dalam prakteknya, apa aja yang harus dilakukan oleh kita sebagai generasi Yeremia? Pertama, menginjil di sekolah-sekolah dan kampus-kampus. Sekolah dan kampus adalah tempat di mana anak-anak lebih banyak menghabiskan waktunya dibandingkan bersama keluarga dan gereja. Kita dapat mulai dengan mendoakan teman-teman kita yang belum percaya pada Tuhan Yesus di sekolah atau di kampus kita. Sehingga teman-teman kita dapat merasakan terlebih dahulu kasih Kristus lewat hidup kita. Setelah pendekatan ini dilakukan, barulah kita memulai memberitakan tentang Tuhan Yesus sebagai Raja dan Juru Selamat manusia. Kedua, menjadi role model lewat berbagai platform digital. Selain sekolah, generasi muda juga banyak menghabiskan waktunya di berbagai platform digital. Konten-konten yang kita upload setiap harinya dapat menjadi sarana untuk memberitakan Tuhan Yesus. Role model hidup benar, hidup kudus, dan takut akan Tuhan. Dengan memiliki personal branding yang baik, kita akan diterima oleh banyak orang. Kita juga dapat membuka ruang curhat dalam platform digital, sehingga banyak orang bisa memiliki tempat untuk menceritakan permasalahan mereka. Ketiga, memberitakan Yesus lewat talenta. Yang terakhir dan tidak kalah penting adalah tentang talenta yang kita miliki. Kita percaya bahwa baptisan Roh Kudus akan memaksimalkan hidup kita seorang dalam berbagai aspek kehidupannya. Oleh karena itu, kita akan mengerti bahwa setelah menerima pencurahan Roh Kudus, kita dapat memaksimalkan seluruh talenta dan potensi yang kita miliki. Talenta dan potensi yang kita maksimalkan ini akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Orang-orang dapat diberkati oleh kepandaian kita bermain musik, bernyanyi, bermain bulu tangkis, bahkan dengan mengerjakan soal matematika. Hal ini yang akan menjadi pintu besar bagi tersiarnya Injil. Roh Kudus yang telah memampukan kita untuk mengembangkan berbagai talenta dan potensi yang kita miliki, sehingga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Sebagai generasi Yeremia, kita bertanggung jawab untuk terus mengobarkan api penginjilan yang sudah dimulai oleh generasi orang tua dan opa-oma kita. Kiranya dengan kuasa Roh Kudus dari Pentakosta ketiga, kita akan menyelesaikan amanat agung dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar
dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, pada saat ini kami diberikan kesehatan dan kekuatan dari Engkau Yesus. Tuhan, kami mau berdoa buat Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Dr. Isnur Nikonoto Raharjo, beserta Bu Hermin ya Tuhan, dan keluarga Bapak, Kau urapi pelayanannya Bapak, Kau berikan kesehatan kekuatan dari Engkau. Tuhan, kami juga berdoa buat Bapak Wilar Kau Untu dan Bu Molin dan keluarga Bapak, Kau berkati kesehatan dan kekuatan ya Tuhan, Kau berkati juga pelayanannya Bapak. Tuhan, kami juga berdoa buat Bapak Pendeta Edi Ayal dan Bu Oli dan anak-anak besar ya Tuhan, Kau berkati pelayanannya Bapak, Kau berikan kesehatan kekuatannya Bapak. Tuhan, kami juga berdoa untuk pelayan-pelayan tempat ini yang melayani, berikan kesehatan, kekuatan, Kau berikan kekuatan yang dari dahsyat daripadamu Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk pencurahan Pentakosta yang ketiga ya Tuhan, di gereja-gereja dan di bangsa-bangsa. Kau urapi ya Tuhan lebih dahsyat lagi Bapa, dengan amanat agung ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak Yeremia, generasi muda ya Tuhan, Kau berikan lebih dekat lagi melayani Engkau ya Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia kami yang dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden ya Tuhan. Kau berikan hikmat dan pengertian untuk mengatur bangsa Indonesia lagi kami Bapa. Tuhan, Kau berikan kesehatan, kekuatan dari Engkau. Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Bapa. Amin. Katakan
Aku percaya Tuhan. Aku percaya. Wow. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau baik. Engkau sungguh baik buat kami. Engkau terlalu baik Tuhan. Terlalu baik, terlalu baik. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih. Ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terus menyembah Tuhan. Ya, saya percaya di minggu keempat ini banyak-banyak memuji, menyembah, bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk semua berkat yang Tuhan berikan selama 1 bulan ini. Dari hari lepas hari, minggu ke minggu, bahkan 1 bulan penuh Tuhan jaga. Tuhan pelihara kita semua. Setuju katakan amin? Haleluya, haleluya. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mari buka tangan di hadapan Tuhan, sama-sama katakan. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ya Tuhan, kami percaya pagi ini Engkau ada bersama-sama dengan kami. Mari ajar kami ya Tuhan. Biarlah hari ini kami setuju dan sepakat mau diajar oleh Roh Kudus, oleh Tuhan Yesus. Mari nyanyikan pujian ini dari depan sama-sama. Katakan, Tuhan, ajar aku, ajar kami ya Tuhan. Ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Oh, besar setiamu Tuhan, agunglah
Boleh angkat tangan sama-sama sama Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu, ya Tuhan. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Biar musik bawa kita naik. Kami percaya dan kami yakin Tuhan, waktu Engkau mengajar kami pribadi lepas pribadi lewat berbagai macam ujian, persoalan, masalah hidup, kami percaya satu hal yang Tuhan inginkan dari kami, yaitu kami mau serupa dan segambar. Tuhan mau karakter kami sama dengan karakter-Mu ya Tuhan. Alkitab berkata, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus tetap sama, tidak pernah berubah. Dan kami percaya kasih-Mu, kuasa-Mu senantiasa Tuhan dicurahkan bagi kami. Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata di dalam Mazmur pasal 90, ya. Mazmur 90 ayat yang ke-12, ya. Mazmur 90 ayat yang ke-12 ini cerita atau ditulis oleh Musa, hamba Tuhan yang memimpin orang Israel keluar dari tanah Mesir, ya, menuju ke tanah perjanjian. Saudara, Musa mengalami apa yang terjadi di padang gurun, ya. Dan ini ditulis oleh Musa. Ya, saya bacakan buat saudara. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman ini datang kepada kita pagi ini atau hari ini. Mari kita ambil keputusan. Kita hidup bersama dengan Tuhan. Biar Tuhan mengajar kita untuk menghitung hari-hari yang kita lalui. Saudara, banyak orang kurang memperhatikan apa yang dikatakan oleh Musa ini. Menghitung itu sama dengan menghargai pemberian Tuhan yang Tuhan berikan selama satu hari. Menghargai hari yang Tuhan berikan. Waktu ke waktu, detik, menit, jam. Satu hari ini, satu hari itu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menghitungnya. Kita menghargai pemberian Tuhan. Yang mau katakan amin. Saudara, yang pertama, waktu kita belajar untuk menghitung, menghargai hari-hari yang Tuhan berikan buat kita. Hari Senin, hari Selasa, sampai dengan hari Sabtu, hari Minggu. Mari kita coba belajar untuk menghitung hari-hari itu. Saya percaya di dalamnya, yang pertama, Alkitab tulis supaya kita memiliki hati yang bijaksana. Yang mau memiliki hati yang bijaksana, katakan amin. Katakan, saya mau memiliki hati yang bijaksana. Saudara, ini penting. Menurut Musa, apa yang Musa dapatkan, apa yang Musa hidupi selama dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, dia perlu hati yang bijaksana. Saudara, hati yang bijaksana itu di dalamnya ada hati yang rela. Di dalamnya ada hati yang mau berubah, hati yang mau bertobat. Di dalamnya ada hati yang tenang. Di dalamnya ada hati yang damai sejahtera, ya. Yang mau katakan amin. Bapak Ibu Saudara, hati yang bijaksana itu penting sekali di hari-hari ini. Oleh sebab itu Musa ajarin kita, ya, lewat apa yang dia dapat dari Tuhan. Dia belajar untuk menghitung hari-harinya bersama dengan Tuhan. Yang mau menghitung hari-hari yang Tuhan beri, yang mau menghitung dan menghargai hari-hari yang Tuhan beri, angkat tangan buat Tuhan.
Haleluya. Katakan saya mau Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara ya. Mengapa Musa hari ini mengajar kita atau menulis kitab ini buat kita? Ajarlah kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami sedemikian. Ada di dalam Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-10 ya. Mazmur 90 ayat yang ke-10. Saya bacakan Bapak Saudara. Masa hidup kami, Musa katakan, 70 tahun. Dan jika kami kuat, 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Ya. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Kenapa kita harus menghitung hari-hari kita? Atau menghargai hari yang Tuhan berikan buat kita? Sebab Alkitab tulis, Musa katakan umur manusia itu 70 tahun. Kalau dia kuat 80 tahun ditambah 10 tahun. Ya. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Saudara, kalau hari ini mungkin Bapak Ibu Saudara umur 70 atau 60 atau 50 mau menjelang 70. Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara. Kebanggaan umur panjang itu adalah dua, kesukaran dan penderitaan. Oleh sebab itu saudara, waktu kita sehat, waktu kita menghargai, menghitung hari-hari, apa yang kita lakukan selama 70 tahun? Ya, bahkan mungkin sudah tambah, ada yang 71, 72, sampai 80. Saudara, kekuatan kita makin berkurang. Ya, sakit kadang-kadang suka datang, ya, kelemahan tubuh, ya, suka datang. Mungkin juga makan juga sudah berkurang. Tapi dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara. Mari belajar menghitung hari-hari. Apakah kita hidup berkenan kepada Tuhan? Apakah kita menghasilkan buah bagi kerajaan Allah? Mari Bapak Saudara, yang kedua, kenapa mesti disuruh atau diajar atau kita minta Tuhan ajar kita untuk menghitung hari-hari kita? Yang kedua tadi, sebab umur kita terlalu singkat, ya. Kebanggaannya hanya kesukaran dan penderitaan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, hargai, hormati, bahkan kita hitung hari-hari yang lewat bersama dengan Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6, ya. Nah, setelah dua hal tadi, saudaraku, lalu Musa berbicara lagi tentang Mazmur 90 ayat 5 dan 6. Mengapa kita harus menghitung hari-hari kita? Saya bacakan, engkau menghanyutkan manusia. Mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh. Di waktu petang lisut dan layu. Haleluya. Saudara lihat, Musa berkata bahwa manusia itu, kita itu seperti rumput yang bertumbuh. Disamakan dengan rumput yang bertumbuh. Maksudnya, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh. Tetapi di waktu petang, di waktu sore, lisut dan layu. Saudaraku, mari kita menghitung hari-hari kita. Karena kita sudah lihat gambaran dan contoh yang diberikan oleh Musa kepada saudara dan saya. Yang pertama tadi, supaya memiliki hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana itu di dalamnya ada banyak hal. Hati yang tenang, hati yang besar, hati yang takut akan Tuhan, hati yang lemah lembut, itu hati yang bijaksana. Lalu yang kedua tadi, Alkitab tulis bahwa umur saudara dan saya, Musa bilang 70, tapi kalau kuat itu 80 tahun. Kebanggaannya cuma dua, kesukaran dan penderitaan. Tidak ada kesenangan di dalamnya kalau umur makin bertambah. Lalu yang ketiga, kita nih, hidup kita ini disamakan dengan rumput yang bertumbuh. Kalau pagi bertumbuh, berkembang, tapi kalau sore sudah lisut dan layu. Sebab itu, Bapak Saudara, mari saya ajak kita untuk terus menghitung hari-hari. Untuk menghargai setiap waktu demi waktu. Supaya kita berkenan kepada Tuhan. Supaya kita bertumbuh, kita berbuah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Yang mau katakan amin. Haleluya.
Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan, amin Tuhan, menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Yang mau mari angkat tangan sama-sama katakan, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu ya Tuhan. Pimpin kami di setiap waktu. Oh, besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Biar musik bawa kita naik dengan lembut. Oh, nalabasyakata karalaba ya ralaba. Bapak Ibu Saudara yang setuju dengan firman Tuhan, mari buka tangan di hadapan Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara yang bisa menyembah dalam roh, bisa berbahasa roh, mari berbahasa roh dengan roh yang kuat. Mari dengan batin yang baru, dengan roh yang menyala-nyala. Bapak Ibu Saudara yang belum bisa berbahasa roh, jangan diam, mari katakan haleluya, 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 haleluya. Oh rapasyakata karalaba ya ralaba 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 ralaba. Oh rapasyakata karalaba ya ralaba. Haleluya, haleluya. Anak-anakmu yang mengangkat tangan Tuhan hari ini kepadamu, tanda Tuhan, kami mau belajar dari-Mu, kami mau diajar oleh firman-Mu, oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk menghitung hari-hari kami, menghargai apa yang Tuhan karuniakan buat kami. Tuhan, anak-anakmu yang membutuhkan kesembuhan hari ini Tuhan, aku berdoa sembuhkan jasmani mereka Tuhan. Kalau ada yang sakit, mungkin sakit tubuh, sakit kaki, sakit di kepala, sakit di paru-paru, di jantung ya Tuhan, di tangan, telinga, di mata Tuhan, aku berdoa kami sepakat Tuhan menyembuhkan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Hubungan keluarga yang tidak akur ya Tuhan, yang tidak harmonis, Tuhan sembuhkan, sembuhkan. Hubungan suami istri, hubungan anak-anak dengan orang tua, Tuhan aku berdoa kuasa-Mu menyembuhkan, kuasa-Mu menyembuhkan, kuasa Tuhan mengalir. Mari buka tangan di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang butuh pemulihan, yang butuh kesembuhan, yang butuh pekerjaan.
Kami sepakat Tuhan satu hati, hamba-Mu dan jemaat umat-Mu Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, mohon berkat-Mu Tuhan turun berlimpah-limpah di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Katakan di dalam nama Yesus, aku terima kesembuhan, pemulihan, aku terima jalan keluar, aku terima Tuhan kemudahan, aku terima kuasa-Mu mengalir ya Tuhan. Ora pasyakata karala bayara labara labara laba. Ora pasyakata karala bayara labara 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 laba. Tuhan, Engkau memberkati hamba-hamba-Mu Tuhan yang mengikuti ibadah hari ini. Mari nyanyikan sama-sama. Tuhan, mulialah, mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu. Mari besarkan nama Tuhan. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu, Yesus kami bersyukur padamu. Tuhan, kami sepakat juga hari ini berdoa. Kami bawa kepadamu Tuhan negeri kami, Indonesia yang kami kasihi, kami cintai. Sembuhkan negeri ini Tuhan. Berkati negeri kami, berlimpah-limpah. Negeri kami sudah dipulihkan, sudah dipulihkan. Terima kasih banyak Tuhan. Tuhan memberkati pemerintahan dari pusat sampai ke daerah, Pak Jokowi dan semua staf yang ada. Terima kasih banyak Bapak. Kami juga berdoa hari ini, kami bawa Kadinias residen ke dalam tangan Tuhan, tempat kami ibadah, gereja-gereja yang ada ya Tuhan. Terima kasih banyak. Kami mengucap syukur, Engkau baik, Engkau sungguh baik buat kami. Tuhan, kami ingat juga Tuhan hari ini untuk gembala sidang kami ya Tuhan. Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotraharjo dan Ibu Hermin yang kami kasihi, dan keluarga besar. Bapak Pendeta Insinyur Weler Kauntu dan Ibu Molin Tuhan. Terima kasih, kami percaya GBI Gatot Subroto, Gembala Sidang dan semua gereja-gereja yang ada di bawah GBI Gatot Subroto diberkati berlimpah-limpah. Hamba-Mu dan istri, anak-anak, pelayan-pelayan Tuhan yang ada di gereja ini, GBI Emerald CK4 di Gading Nias juga diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dan hari ini kalau kami mau bawa persembahan kami kepadamu ya Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau memberkati persembahan kami. Dan persembahan persepuluhan yang akan kami kembalikan milik-Mu, persembahan syukur, persembahan umum di gereja. Tuhan, Engkau memberkati, bubukan berkat di atasnya sehingga ada persediaan makanan di rumah-Mu buat kami 1 bulan ke depan ya Tuhan. Bahkan sepanjang hari, sepanjang minggu Tuhan menjaga, Tuhan menghalau segala belalang pelahap yang ada. Tingkap langit dibukakan buat kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Engkau baik, Engkau sungguh baik. Terpujilah nama-Mu. Mari katakan sama-sama, terima kasih Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Allah yang besar. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi.
imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi dengan iman katakan, ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Mari buka tangan dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkatimu berlimpah-limpah-limpah, menolongmu, menyinarimu dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia, menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa di sorga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, tinggal menyertai Bapak Ibu Saudara sepanjang hari ini selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang terima berkat, sama-sama mari katakan amin. Haleluya. Shalom.